Iya, MTE di Malaysia. Kakak ikut? Enggak, yang nggak ikut berangkat tuh aku sama sama Dita. Oh iya, ada Dita guys. Wow. Oke. Lupa, bertiga nggak berangkat MTE karena kalau aku sama Dita kan sebelumnya itu udah kan yang di KLISF. Kalau Dwi karena emang dia awalnya pengen ikut tapi ada satu dan lain hal jadi nggak bisa ikut dia gitu. Berarti kakak nggak ikut nih gara-gara memang nggak pengen ikut? Nggak ikut berangkat tuh karena emang aku sebenarnya nggak dikasih keluar negeri sih. Pas KLISF tuh lagi hoki aja ya diizinin, jadi ya udah sekali itu aja. Pas MTE aku nggak minta keluar lagi, maksudnya nggak ada bilang juga sih kalau mau ikut lomba keluar, cuman ikut lomba tapi aku nggak berangkat. Terus pas di MT ini kakak berhasil dapet juara apa? MTE Yes. MTE aku dapet silver, teman-temanku presentasi di sana terus dapet silver. Itu deketan banget pengumumannya sama ISPO, jadi kemarin itu pengumuman MTE dapat ISPO, terus besoknya MTE dapat silver, terus besoknya tuh pengumuman ISPO dapat goldnya tuh. Terus MTE ini jadi lomba penelitian terakhir ke luar negeri atau ada lagi? Untuk yang internasionalnya iya MTE terakhir di MP aku. Oke, next aja ya. Okay. Pas kakak itu kakak dari dulu memang suka penelitian, memang ikut penelitian dari SMP? No. Baru SMA? Enggak, iya baru SMA. SMP tuh aku nggak pernah ikut penelitian karena COVID 3 tahun tuh aku full COVID, jadi aku kayak nggak tahu mau ngapain gitu kan. Terus aku lihat di IG itu kan sering banget muncul orang-orang menang lomba apalah apalah, jadi kayak pengen juga kayak pas SMA gitu nyoba. Terus aku sebenarnya awalnya tuh mau masuk Forsma buat nyari uh, akademiknya sama penelitiannya juga, mau nyoba penelitian di sana tapi nggak dikasih aku ke Forsma karena katanya terlalu jauh. Sebenarnya yang deket aja, yang dekat apalagi Trisma kan, jadi kayak ke Trisma. Untungnya di Trisma ada MP karena dulu aku maunya masuk KIR, cuman temanku bilang ngapain anak IPS masuk KIR, orang nggak cocok lah IPS masuk KIR, kayak apa sih. Ya udah deh nyari ekstra lain aja. Terus ada kakak kelasku di SMP kebetulan masuk Trisma, masuk MP juga, namanya Kak Cucu angkatan 44. Jadi aku nanyain dia, Kak kalau MP tuh kayak gimana sih, ngapain aja, terus dia kasih tahu MP tuh bidang-bidangnya apa aja. Terus dia bilang ada penelitian, nulis-nulis kayak gitu. Terus aku kayak oh ya bisa kayaknya nyoba-nyoba di sini, kalau misal nggak cocok kan bisa nyoba ke bidang yang lain kayak gitu tuh. Jadi pertama kali di SMA sih. Pas kakak awal-awal terjun ke dunia penelitian itu, kira-kira kakak tuh expect nggak sih sampah yang kakak pakai itu nanti bisa ngebawa kakak tuh buat menangin lomba-lomba sampai ke tingkat internasional gitu? Jujur enggak, karena dulu tuh aku mikir kayak sampah ya sekedar sampah gitu loh, kayak ya paling diolah kan, kalau yang bisa diolah. Kalau organik ya paling apa dijadiin pupuk atau apalah, kayak cuma sebatas itu aja, organik anorganik. Nggak yang sampai oh ternyata daun-daunnya itu ada loh kandungannya kayak gini, bisa lah ternyata dibuat kayak gini, kayak itu tuh aku nggak expect sih ternyata. Dan nggak pernah ngebayangin juga kalau dari sampah-sampah yang aku liatin di jalan selama itu tuh ternyata yang ngebuat aku juga bisa dapet prestasi-prestasi sampai saat ini. Mungkin dia mau nanya lagi tadi kembali ke lomba-lomba itu, kira-kira kakak ada nggak sih momen-momen yang membuat kakak tuh bersyukur banget buat milih lomba ini, buat uh, apa ya, ngambil langkah pertama buat ngikutin lomba ini? Yang langkah pertama buat ikutin lomba dari lomba yang mana? Dari semua lomba. Dari semua lomba. Lomba tuh sama lomba aku di MP tuh kebanyakan ya 50%-nya lah itu ada yang diajain sama teman-teman yang lain. Terus aku mikir kayak oh ya boleh deh, kayaknya kan lumayan nambahin pengalaman juga kan, nambahin waktu juga. Jadi kayak di SMA tuh waktu aku nggak cuma buat belajar aja, tapi ada kayak
nyari prestasinya juga kayak gitu, belajar hal-hal yang lain lah selain akademik di kelas. Jadi kayak setiap dapet tawaran itu aku lihat lagi kira-kira aku bisa atau enggak ya. Kalau enggak, kayaknya enggak ikut dulu. Soalnya sempat dulu diajakin ikut lomba di Undip tapi aku nggak bisa, jadi aku tolak, aku ikut yang lain kayak gitu. Aku mikir lebih ke benefit buat akunya sih nanti. Jadi kalau misalnya ada tawaran lomba dan akunya yakin kayak ya kayaknya bisa deh kayak gitu tuh, ya aku gas-gas aja. Nggak tahu juga sih nanti akhirnya gimana, pokoknya gas aja dah dulu. Kalau ada kendala nanti kan ya bisa dibenerin nanti gitu. Kira-kira ada nggak sih momen yang membuat kakak tuh ngerasa sedikit sedih atau mungkin nggak sesuai sama ekspektasi kakak? Boleh Sama cerita? ikut lomba panitia. Kalau sedih, sempat di lomba pertamaku itu BFI namanya, Bandung Festival Inovasi. Itu aku bawa paper glossy itu yang dari cangkang telur sama eceng gondok. Itu satu tim sama April sama Diti. Itu kayak bener-bener lomba pertamaku. Aku waktu itu cukup lama juga sih buat riset materinya karena nggak langsung nemu idenya itu gitu loh. Aku waktu itu milih, aku sama teman-temanku tuh milih dulu mau nyari masalahnya dulu atau dari bahan dulu baru ke masalah, kan bisa kan kayak gitu. Terus awalnya tuh nyoba dari masalah dulu tapi ternyata kayak banyak banget kan. Jadi coba deh dari bahan dulu, apa kira-kira bahan yang dekat sama kita yang bisa kita ambil dan banyak gitu. Cangkang telur nyoba kan, cangkang telur sama ada beberapa bahan-bahan yang lain juga yang udah sempat kita cari kandungannya tuh apa, cocoknya buat apa kayak gitu. Terus dari sekian banyaknya itu nemulah cangkang telur sama eceng gondok ini kayak ada kandungan yang mirip ya kalau nggak salah waktu itu. Atau apa ya, aku agak lupa juga sih. Itu abis itu nemu titik terangnya jadi glossy gitu. Maunya malah buat kayak glossy untuk mobil gitu loh, pengkilap mobil gitu. Tapi pas compare bahan-bahan ingredients yang di mobil itu sama yang mau aku pakai tuh kayaknya susah deh karena ada bahan kimianya, dan itu kayak nggak tahu nyarinya di mana gitu karena lumayan kompleks kan waktu itu. Jadinya nyoba yang lain tapi masih ada glossinya. Tuh akhirnya milih paper glossy itu. Terus kendala pas itu di nyari eceng gondoknya kebetulan karena waktu itu sempat nyari di beberapa tempat ternyata udah nggak ada eceng gondok. Akhirnya nemu di dekat SMP 10, SMP apa SMA, SMA deh, SMA 10 yang di bypass, yang di bypass tuh itu di belakangnya ternyata ada kayak masih banyak banget eceng gondok. Jadi setiap hari sempet kesana buat ngambil eceng gondok aja, terus dipotong-potong blender. Terus setiap malam tuh aku keluar nyari cangkang telur di kayak tempat-tempat jual martabak. Itu tuh kayak lama banget sebenarnya. Terus dari sekian lama itu pas mau submit ke BFI-nya ternyata telat. Jadi nggak bisa ke submit. Itu kayak udah, padahal aku waktu itu lomba sama ada tim lain kan, timnya Kak Galuh, Kak Iki sama Kak Gandhi. Mereka tuh bisa ke submit. Terus aku tuh kayak setelah beberapa menitnya itu baru nyoba submit tapi ternyata udah telat. Terus saya sempat ngomongin panitia, Kak kira-kira masih boleh submit nggak, soalnya tadi ada kendala di jaringan. Dan tadi bilang nggak bisa, udah close di sana. Terus itu aku main lain rasa kayak aduh, setelah udah lama banget nih kayak nyiapin, udah ada 2 bulanan lebih kayak itu buat, tapi nggak bisa ke submit tuh kayak sedih banget. Kayak ya bisa sih sebenarnya dialihin ke lomba lain, tapi kan emang fokusnya waktu itu mau nyoba di BFI. Tapi ternyata ya nggak bisa. Itu sih ngerasa kayak gregetan, kayak sedih gimana gitu. Tapi ya udah sih, pas hari itu aja besoknya kayak ya udahlah ya gimana man, udah lewat juga. Itu sih. Berarti itu kendalanya di dalam hal waktu ya? Iya, di waktu itu bener-bener
kejar-kejaran banget. Terus pas buatnya itu juga lumayan lama karena perlu dicetak gitu kan, nunggu kering, belum lagi kalau cuacanya tuh mendukung ada matahari. Kalau nggak ada tuh kan lumayan lama juga proses pengeringannya tuh, jadi kayak sedih banget. Kok rata-rata lomba itu mepet-mepetan ya? Jujur ya dari semua lomba yang aku ikutin tuh paling lama waktunya 2 bulanan tuh paling lama 2 bulanan, tapi tetap aja kayak hasilnya nggak seperfect itu karena emang idealnya 3 bulan 4 bulan lah buat nyiapin penelitian, karena kan penelitian tuh pasti ada trial and error, dan itu kayak kita nggak expect kapan gitu loh pas pengerjaannya kah atau apakah, itu kan kita nggak bisa prediksi. Itu sih yang nggak bisa, ya susah juga. Yang next itu kakak boleh ceritain nggak apa aja hal-hal yang harus kakak korbanin selama kakak ngikutin lomba-lomba di dalam MP di bidang penelitian itu? Aku mulai ikut lomba penelitian tuh pas kelas 10 semester 2. Terus 10 selama 10 semester 1 tuh aku ikut kok, kayak datang ekstra MP setiap hari, setiap minggu. Tapi kayak aku bingung, aku takut juga di MP itu cuma jadi beban, cuma jadi apa gitu kan. Jadi aku nyoba lah ikut lomba penelitian nih sama April Aditi itu yang pertama. Dan semenjak itu sampai aku kelas 3 kemarin itu udah banyak sih yang dikorbanin, terutama waktu, karena kan nggak bisa nih full-fullan terus penelitian aja, aku juga masih harus ada tugas di kelas, belum lagi di rumah gitu kan. Terus kalau di di sekolah tuh aku berusaha ngimbangin juga gimana caranya biar aku bisa fokus ke akademik sama fokus ke penelitian, biar bisa keduanya jalan tuh loh. Kadang ada juga keteteran kayak di kelas, kadang keteteran tuh waktu sih, karena ya gimana ya, susah juga buat ngimbangin kalau aku, karena aku juga sering kayak nunda-nunda gitu, jadi tugas kelas lah yang kadang keteteran, atau enggak pas penelitiannya jadi kurang karena akunya nggak fokus kayak gitu. Terus di rumah biasanya kan kalau pas covid tuh aku sering banget bantu-bantu di rumah, kayak ngapain gitu kan, ada aja kerjaannya. Sementara pas kelas 10 semester 2 tuh aku jarang banget bisa bantu-bantu di rumah gitu. Terus kadang ibuku kayak ngomel, dapat dapat ceramah lah pokoknya dikasih tahu kayak kenapa sih nggak pernah di rumah terus, kenapa di MP terus, emang kamu dapat apa dari MP. Itu kan kayak tersinggung ya aku, maksudnya apa sih, udah lama-lama di sana, terus kayak aku ngerjain itu juga buat diriku sendiri gitu loh, kenapa nggak support aja, kenapa malah nanyain kayak gitu, kan agak tersinggung juga. Terus ya udah tak kasih tahu, udah sering banget tak kasih tahu di MP tuh orang, biar tahu juga dunia luar kayak gimana, biar bisa juga improve diriku tuh kayak gimana. Jadi udah aku bilang, aku jelasin, percaya aja, karena dari semua kegiatan yang bakal tak buat di MP tuh pasti ada aja nanti bekalnya gitu loh buat kedepannya. Jadi aku selalu yakinin mereka kayak ya udah percaya aja, sampai akhirnya pas sempat lomba penelitian ide Gils tuh kan neren tuh, kayak dari Juli Agustus September tuh neren banget tuh. Terus dilihatlah perjuanganku tuh asik sama orang tua aku, terus mereka kayak mulai percaya gitu kalau ya anaknya emang nggak macem-macem, emang di sekolah tuh buat ngerjain penelitian, buat fokus di MP kayak gitu. Itu sih, tapi tetap aja kadang dikasih ceramah karena nggak pernah di rumah, tapi kayak ya udahlah ya. Setelah kakak ngikutin berbagai macam lomba ini, kira-kira apa aja sih perubahan yang terjadi dalam diri kakak sendiri? Tadi itu kan kalau di lingkungan kan pandangan kakak, pandangan orang-orang kakak tuh jadi kayak kagum dan happy sama kakak gitu. Jadi kalau diri kakak sendiri gimana? Kalau dari aku, perubahan yang ada di diriku, jujur kalau aku sendiri nggak terlalu uh, tahu gitu loh, malah orang lain yang ngelihat dulu tuh kayaknya Risa nggak gini deh kayak gitu. Kalau aku sendiri ngerasa selama di MP dan ikut lomba-lomba penelitian tuh
kayak aku jadi tahu banyak hal baru yang nggak pernah aku sentuh sebelumnya. Kayak lomba-lomba aku tuh kan kebanyakan ngarahnya ke IPA gitu kan, sedangkan aku sendiri PS. Jadi kayak ya tau lah sedikitnya IPA tuh kayak gimana, walaupun nggak yang tahu-tahu banget gitu, tapi ya adalah tahu dikit gitu. Dari sana aku ngerasa beruntung banget sih dapet pelajaran itu, padahal cuma dari modal penelitian doang, nggak yang perlu harus belajar banget di kelas kayak teman-teman yang lain kayak gitu. Terus dari wawasan juga, karena kan sering baca juga tuh, ya setidaknya tahu dikit gitulah tentang penelitian-penelitian yang sering dibuat sama orang-orang di luar sana gitu. Terus kalau ke diri sendiri, aku ngerasa lebih produktif aja sih dari ikut MP sama lakuin penelitian ini, karena kan tiap hari tuh terus kerja 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 kan, jadi kayak ya ada aja impactnya ke aku kayak gitu. Terus bisa gini Cuk, dari lomba-lomba yang banyak banget, aku nggak banyak sih, dari lomba-lomba yang aku ikutin tuh aku punya teman-teman baru tuh, kayak nggak cuma yang Indo aja, bahkan di luar. Jadi kayak memperluas relasi juga dari lomba-lombanya itu sih yang aku syukurin banget, karena kan kita sewaktu-waktu bakal, ya siapa tahu perlu gitu kan, ada bantu, perlu apa atau apa tuh bisa ngubungin itu mereka kayak gitu. Yang terakhir itu, apa harapan sama pesan kakak ke anggota-anggota Majabatma lainnya, terutama dalam bidang penelitian yang melibatkan lingkungan atau ya melibatkan limbah atau sampah di sekitar lingkungan mereka. Kalau buat teman-teman, pesanku kalau kalian mau buat penelitian, coba aja lihat dulu, cek sekitar kalian, apa sih masalahnya, apa sih yang kira-kira bisa dimanfaatin dari masalahnya itu. Jadi ubah masalahnya itu tuh jadi sebuah solusi, sebuah produk baru gitu loh, sebuah inovasi gitu buat kalian ke depannya nanti. Karena kan kayak ya dari penelitianku tuh bahan-bahannya juga lumayan deket kayak gitu kan, kayak daun jepun tuh kan banyak banget di sekolah, nggak cuma di sekolah, lagi di Bali tuh kan di tiap rumah kayak ya pasti ada aja lah daun jepun tuh. Coba aja dicari tahu kandungannya apa sih, kayak misalnya ada sampah daun apa, sampah daun mangga atau sampah daun apa, itu coba dicek kandungannya tuh apa aja, dan ternyata itu tuh bisa diolah jadi apa kayak gitu. Nggak usah jauh-jauh nyari ide, coba cek dulu lingkungan kalian tuh adanya apa, bisa dimanfaatin dari itu. Atau enggak cek masalahnya apa ya, masalah terdekat tuh, dan coba cari tahu apa solusinya kayak gitu, biar gampang juga bisa dimanfaatin. Jadi kayak lebih relate gitulah sama kehidupan kalian, jadi lebih gampang juga nanti buat ngebuatnya kayak lebih enjoy gitu loh. Itu sih menurut aku. Kira-kira di masa depan tuh kakak ada rencana nggak buat ngolah kembali sampah itu lagi? Ada, kebetulan aku emang pengen banget lanjutin yang Bioafter nih, karena aku ngerasa masih kurang banget. Aku kayak ngerasa perlu penelitian lanjutan lah, karena yang kemarin tuh emang bisa berpotensi, tapi nggak yang sebagus itu, belum yang kayak punya ITB yang sampai bisa nerbangin pesawat gitu loh. Aku mau juga kayak yang biar kayak punya ITB nih, biar ya bisa lah kayak gitu. Jadi rencanaku nanti pas kuliah aku mau nyoba lanjutin Bioafter nih, sama coba lanjutin yang rompi anti peluru. Waktu itu udah sempat bilang sih sama Kak Gandhi, kayak coba aja yuk lanjutin lagi rompi anti peluru, karena kita juga impor dan itu harganya mahal banget. Jadi kenapa nggak kita manfaatin limbah-limbah yang ada di sekitar buat rompinya jadi alternatifnya kayak gitu. Oke, that's all. Oke, Thank you ya kak. terima kasih. Thank you so much.